Matahari Madinah mulai condong ke ufuk barat, membiaskan cahaya keemasan di atas dinding-dinding rumah yang terbuat dari tanah liat dan pelepah kurma. Di salah satu sudut kota yang mulai menggeliat dengan peradaban baru itu, hiduplah seorang wanita yang kehadirannya senantiasa memancarkan wibawa. Ia adalah Zainab bint Jahash. Bukan sekadar wanita biasa, Zainab adalah personifikasi dari kemuliaan nasab Quraisy. Ayahnya, Jahash bin Riyab, adalah seorang pendatang yang memiliki kedudukan terhormat, sementara ibunya, Umaymah bint Abdul Muthalib, adalah bibi kandung dari Nabi Muhammad SAW. Darah bangsawan mengalir deras dalam nadinya. Zainab tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi harga diri, kehormatan keluarga, dan struktur sosial yang kaku. Kecantikannya bukan hanya sekadar rupa yang rupawan, melainkan perpaduan antara keanggunan fisik dan ketegasan karakter. Di kalangan wanita Madinah, ia dikenal sebagai sosok yang mahir dalam kerajinan tangan. Ia menyamak kulit, menjahit, dan mensedekahkan seluruh hasilnya untuk kaum miskin. Namun, di balik kedermawanannya, tersimpan kebanggaan akan identitas dirinya sebagai seorang syarifah, wanita mulia. Sementara itu, di pusat kota Madinah, Nabi Muhammad SAW sedang memikul amanah yang jauh lebih besar daripada sekadar membangun sebuah kota. Beliau sedang membangun sebuah paradigma. Di bawah bimbingan wahyu, Rasulullah ingin meruntuhkan struktur kasta yang telah ribuan tahun membelenggu kemanusiaan. Dalam pandangan masyarakat Arab saat itu, kemuliaan seseorang ditentukan oleh berapa banyak leluhur agung yang mereka miliki dan seberapa murni darah yang mengalir di tubuh mereka. Seorang budak, meski telah merdeka, tetaplah berada di strata terbawah, selamanya memikul bayang-bayang status masa lalunya. Nabi ingin membuktikan bahwa di hadapan Tuhan, arsitektur sosial itu tidak memiliki bobot sedikit pun. Beliau membawa misi untuk menanamkan konsep Al-Akram, bahwa yang paling mulia di antara manusia hanyalah mereka yang paling bertakwa. Namun teori tanpa praktik hanyalah angan-angan. Untuk mengubah mentalitas sebuah bangsa yang sangat fanatik terhadap kesukuan, diperlukan sebuah kejutan sosial yang nyata. Sebuah contoh yang akan membekas dan tidak bisa didebat lagi oleh logika lama. Visi kesetaraan ini kemudian mulai mengerucut pada sebuah rencana yang berani. Nabi Muhammad SAW melihat Zainab, sepupunya sendiri, sebagai sosok yang tepat untuk menjadi pionir dalam revolusi sosial ini. Jika seorang wanita dari puncak piramida sosial Quraisy bisa bersanding dengan seseorang yang dianggap rendah oleh tradisi, maka sekat-sekat kasta di Madinah akan runtuh dengan sendirinya. Namun, disinilah letak ketegangannya. Zainab adalah wanita yang sangat sadar akan statusnya. Ia adalah bunga dari pohon Abdul Muthalib yang paling harum. Bayangan tentang pasangan hidup yang ideal bagi wanita sekaliber Zainab tentu saja adalah seorang pria yang memiliki kedudukan setara, seorang kesatria Quraisy yang namanya disegani di pasar-pasar Makkah dan majelis-majelis Madinah. Di sisi lain, ada sosok Zaid bin Harithah. Dunia mengenal Zaid sebagai putra Muhammad, namun sejarah mencatat bahwa ia pernah menjadi budak yang diperjualbelikan di pasar Ukaz sebelum akhirnya dibebaskan dan diangkat anak oleh Nabi. Meskipun Zaid adalah pribadi yang luar biasa soleh, jujur, dan dicintai oleh Rasulullah, di mata masyarakat umum ia tetaplah mantan budak. Perbedaan antara Zainab dan Zaid bagaikan langit dan bumi dalam nalar tradisi jahiliyah yang masih tersisa di sudut-sudut hati penduduk Madinah. Jika Zainab bin Jahash mewakili puncak dari piramida sosial Quraisy, maka Zaid bin Harithah adalah sosok yang berdiri di tengah pusaran takdir yang luar biasa ekstrim. Kehidupannya adalah sebuah paradoks. Ia adalah pria yang kehilangan segalanya, namun mendapatkan sesuatu yang tak ternilai harganya. Untuk memahami mengapa pernikahannya dengan Zainab menjadi begitu krusial, kita harus menelusuri jejak kaki Zaid dari padang pasir yang keras hingga ke dalam pelukan kasih sayang sang Nabi. Zaid tidak dilahirkan sebagai budak. Ia lahir dari keluarga terhormat dari suku Kalb. Namun nasib berkata lain ketika sebuah serangan mendadak dari kabilah musuh menculiknya dari pangkuan ibunya saat ia masih kanak-kanak.
Dalam sekejap, identitasnya dirampas. Ia diseret ke pasar budak Ukaz, berdiri di atas panggung kayu di bawah tatapan mata para pembeli yang menilai manusia layaknya komoditas. Di sanalah ia dibeli oleh Hakim bin Hizam untuk bibinya, Khadijah bin Huwailid. Ketika Khadijah menikah dengan Muhammad bin Abdullah sebelum masa kenabian, ia memberikan Zaid sebagai hadiah kepada suaminya. Disinilah letak titik balik sejarah. Alih-alih memperlakukan Zaid sebagai pelayan, Muhammad melihat melampaui status sosial pria muda itu. Beliau melihat kejujuran, ketulusan, dan jiwa yang murni. Di bawah atap rumah Muhammad, Zaid tidak pernah merasa seperti seorang budak. Ia menemukan sosok ayah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah yang paling menyentuh terjadi ketika ayah kandung Zaid, Harithah, akhirnya menemukan keberadaan putranya di Mekah. Harithah datang dengan membawa tebusan yang besar, memohon kepada Muhammad agar mengembalikan anaknya. Muhammad SAW dengan keagungan budinya memberikan pilihan mutlak kepada Zaid. Jika ia memilihmu, ambillah ia tanpa tebusan. Namun jika ia memilihku, aku tidak akan melepaskan orang yang memilihku. Jawaban Zaid mengejutkan semua orang, termasuk ayahnya sendiri. Zaid menatap Muhammad dan berkata, "Aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Engkau bagiku adalah ayah dan paman." Bagi Zaid, kemerdekaan fisik tidak ada artinya dibandingkan dengan kemerdekaan jiwa yang ia rasakan di sisi Muhammad. Mendengar hal itu, Muhammad SAW membawa Zaid ke depan Ka'bah dan memproklamirkan kepada halayak Quraisy, "Saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku, ia mewarisiku dan aku mewarisinya." Sejak hari itu, ia dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Ia bukan lagi orang asing, ia adalah putra kesayangan sang Nabi. Kedekatan mereka begitu mendalam hingga para sahabat memberi Zaid julukan Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah. Jika ada masalah yang sulit disampaikan langsung kepada Nabi, para sahabat seringkali meminta bantuan Zaid sebagai perantara, karena mereka tahu betapa lembutnya hati Nabi terhadap pria ini. Namun status anak angkat ini membawa konsekuensi hukum yang sangat berat dalam tradisi Arab jahiliyah. Saat itu pengangkatan anak atau tabani dianggap menciptakan hubungan darah yang sah secara total. Anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung, dan yang lebih ekstrim, segala larangan pernikahan yang berlaku bagi anak kandung juga berlaku bagi anak angkat. Di mata masyarakat, Zaid adalah darah daging Muhammad dalam segala aspek hukum dan sosial. Disinilah letak konflik yang mulai tumbuh. Zaid tumbuh menjadi pria yang soleh, pemberani, dan setia. Namun di bawah permukaan masyarakat Madinah yang baru, stigma mantan budak tetap melekat secara halus. Meski Nabi telah mengangkat derajatnya, masyarakat masih melihat celah antara seorang putra angkat dengan seorang bangsawan asli. Zaid menyadari ini. Ia adalah pria yang rendah hati, yang merasa bahwa keberadaannya di sisi Nabi adalah sebuah anugerah yang lebih dari cukup. Nabi Muhammad mencintai Zaid dengan cinta yang tulus, namun beliau juga sedang dipersiapkan oleh Allah untuk sebuah tugas yang berat, memisahkan antara tradisi manusia dan ketetapan ilahi. Status Zaid sebagai Zaid bin Muhammad harus dikembalikan menjadi Zaid bin Harithah. Nama dan statusnya akan menjadi alat bagi Allah untuk membongkar tatanan hukum lama. Madinah bukan lagi sekadar tempat pelarian. Ia telah menjelma menjadi laboratorium iman. Di kota ini, setiap sendi kehidupan mulai diatur ulang. Namun, ada satu dinding yang masih berdiri kokoh meski fondasi Islam telah tertanam. Dinding kebanggaan nasab. Dan di hadapan dinding itulah sebuah usulan muncul, sebuah lamaran yang akan menguji batas terjauh dari kepatuhan seorang hamba. Nabi Muhammad SAW melangkah menuju rumah bibinya, Umaymah bint Abdul Muthalib. Di sana, beliau membawa sebuah niat yang bagi telinga masyarakat Quraisy terdengar nyaris mustahil. Beliau tidak datang untuk meminang Zainab bagi dirinya sendiri, melainkan untuk Zaid bin Harithah. Bagi Nabi, ini adalah langkah konkret untuk menghancurkan berhala kasta yang masih bersembunyi di balik jubah-jubah bangsawan. Namun, bagi keluarga Zainab, ini adalah guncangan pada fondasi kehormatan mereka. Ketika usulan itu disampaikan, keheningan menyergap ruangan. Zainab bin Jahsyah yang selama ini hidup dalam kemuliaan sebagai cucu pemuka Mekah tertegun.
Dalam logikanya yang paling dasar, ada sebuah ketidakseimbangan yang terlampau jauh. Ia adalah seorang syarifah, wanita merdeka dari kasta tertinggi, sedangkan Zaid, terlepas dari betapa mulianya ia di sisi Nabi, adalah seorang mantan budak. Dalam tradisi Arab yang mendarah daging, pernikahan semacam ini bukan hanya tidak lazim, tetapi dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat keluarga. Wahai Rasulullah, suara Zainab mungkin terdengar bergetar namun tegas. Aku tidak ridho untuk diriku sendiri, karena aku adalah wanita Quraisy yang paling terhormat nasabnya. Kata-kata itu bukan lahir dari kebencian terhadap Zaid, melainkan dari struktur berpikir yang telah dibangun selama berabad-abad. Kakak laki-lakinya, Abdullah bin Jahsyah, juga merasakan kegelisahan yang sama. Bagi mereka, nasab adalah identitas, dan menjatuhkan nasab ke tingkat yang mereka anggap lebih rendah adalah sebuah pengorbanan yang sulit dinalar. Pergulatan batin ini menciptakan ketegangan yang pekat. Di satu sisi, ada rasa cinta dan hormat yang tak terhingga kepada sang Nabi. Namun di sisi lain, ada ego manusiawi yang merasa sedang diturunkan derajatnya. Inilah momen di mana ketaatan diuji dalam bentuknya yang paling murni. Apakah Islam hanya sekadar ritual ibadah, atau ia mencakup penyerahan total atas ego pribadi demi visi yang lebih besar? Ketegangan ini mencapai puncaknya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menjawab kebuntuan tersebut melalui surah Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Ayat ini turun bagaikan halilintar yang membelah kegelapan keraguan. Pesannya sangat jelas. Dalam urusan iman, pilihan pribadi harus tunduk atas ketetapan ilahi. Ketika ayat ini dibacakan, seketika itu juga dinding keangkuhan dalam hati Zainab runtuh. Ia menyadari bahwa penolakannya bukan sekadar masalah selera pribadi, melainkan sebuah bentuk pembangkangan terhadap visi besar yang dibawa oleh Rasulullah. Zainab adalah wanita yang cerdas. Ia memahami bahwa jika ia menerima pernikahan ini, ia akan menjadi simbol perlawanan terhadap rasisme dan klasisme. Ia akan menjadi wanita pertama yang menghancurkan sekat-sekat jahiliyah dengan tangannya sendiri. Dengan hati yang kini tenang meski penuh beban tanggung jawab, ia berkata, "Aku ridho terhadap apa yang engkau ridhoi, wahai Rasulullah." Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Di luar sana, Madinah mulai berbisik. Kabar tentang lamaran Nabi bagi Zaid menyebar seperti api di padang rumput kering. Para kaum munafik mulai mencari celah untuk mencela, sementara kaum mukminin lainnya menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka melihat sebuah sejarah sedang diukir. Seorang putri bangsawan yang sangat menjaga kehormatannya, kini bersiap bersanding dengan pria yang pernah dijual di pasar budak. Persiapan pernikahan mulai dilakukan. Namun di balik persiapan itu, ada suasana yang unik. Ini bukanlah pernikahan yang didasari oleh ketertarikan fisik atau kecocokan emosional yang tumbuh secara alami. Ini adalah pernikahan tugas. Zaid, sang pemelai pria, memasuki ikatan ini dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur. Namun ia juga membawa beban kesadaran bahwa istrinya menikahinya karena perintah, bukan karena keinginan pribadi. Ada semacam jarak yang tak terlihat yang mulai terbentuk sejak awal. Bab ini memperlihatkan betapa revolusi sosial dalam Islam tidak terjadi melalui paksaan pedang, melainkan melalui penaklukan ego. Zainab bin Jahsyah telah memberikan pengorbanan terbesar yang bisa diberikan oleh seorang wanita bangsawan pada zamannya. Ia mengorbankan status sosialnya di mata manusia demi mendapatkan status di mata Allah. Namun, disinilah letak ironi yang menyedihkan. Meskipun ketaatan telah menyatukan mereka dalam ikatan suci, realitas karakter tetaplah nyata. Perbedaan latar belakang antara Zainab yang terbiasa memimpin dan memiliki wibawa besar dengan Zaid yang sederhana dan penuh kepatuhan mulai menciptakan riak-riak kecil. Perjodohan ini memang mengguncang tradisi, tetapi ia juga mulai mengguncang ketenangan batin kedua pelakunya. Visi kesetaraan Nabi telah menang di atas kertas dan di atas mimbar. Namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari baru saja dimulai. Masyarakat Madinah melihat pernikahan ini sebagai bukti bahwa di bawah banji Islam, semua orang sama.
Namun di balik pintu rumah mereka, Zaid dan Zainab mulai menyadari bahwa menjalankan sebuah visi besar dalam unit terkecil masyarakat, yaitu rumah tangga, memerlukan lebih dari sekadar kesamaan iman. Ia memerlukan keselarasan jiwa yang belum mereka temukan. Euforia pernikahan yang mendobrak tradisi itu perlahan memudar, berganti dengan rutinitas domestik yang dingin di balik dinding-dinding rumah Zaid dan Zainab. Apa yang di atas kertas tampak sebagai sebuah kemenangan ideologis bagi Islam, di dalam realitas keseharian ternyata menjadi sebuah medan juang batin yang menguras energi. Bab ini menjadi saksi bahwa kesalehan dua orang individu tidak secara otomatis menjamin harmonisasi jiwa dalam sebuah ikatan pernikahan. Zainab bin Jahash tetaplah Zainab yang dikenal publik, wanita yang tangguh, vokal, dan sadar akan kemuliaan dirinya. Baginya, ketaatan kepada Rasulullah untuk menikahi Zaid adalah sebuah pengorbanan suci. Namun ia tidak bisa menghapus begitu saja watak aristokrat yang telah membentuk identitasnya selama puluhan tahun. Di sisi lain, Zaid bin Harithah adalah pria yang lembut, tenang, dan sangat sensitif. Ia adalah sosok yang terbiasa hidup dalam pengabdian dan kerendahan hati. Ketika dua kepribadian yang bertolak belakang ini dipersatukan dalam ruang yang sempit, gesekan tak lagi bisa dihindari. Ketidakcocokan karakter ini bukanlah tentang kesalahan moral, melainkan tentang ketidakmampuan untuk saling membaca frekuensi jiwa masing-masing. Zainab dengan ketegasannya seringkali mengeluarkan kata-kata yang tajam, bukan karena ia ingin menyakiti, melainkan karena begitulah cara seorang bangsawan Quraisy berkomunikasi. Ia berbicara dengan otoritas yang melekat pada nasabnya. Namun bagi Zaid, setiap kata-kata tegas dari Zainab dirasakan sebagai pengingat akan status sosialnya yang dulu. Ada luka yang tak terlihat dalam hati Zaid. Ia merasa bahwa di mata istrinya, ia tetaplah mantan budak yang tidak akan pernah bisa benar-benar sejajar secara emosional. Zaid merasa terbebani. Menikahi seorang wanita dari strata tertinggi seperti Zainab ternyata menuntut energi mental yang jauh lebih besar daripada memimpin pasukan di medan perang. Ia merasa sulit untuk memimpin rumah tangganya karena ia merasa kehadirannya tidak pernah benar-benar diterima secara utuh oleh ego Zainab. Setiap kali terjadi silang pendapat, Zaid merasakan adanya dinding tinggi yang memisahkan mereka. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi seorang suami yang dihormati, melainkan seseorang yang hanya ada karena sebuah mandat agama. Di sisi lain, Zainab pun mengalami penderitaan yang sama. Ia adalah wanita yang mendambakan sosok pemimpin yang bisa ia kagumi dengan cara yang konvensional dalam budayanya. Meskipun ia sangat menghormati Zaid sebagai seorang muslim yang taat, ada kekosongan emosional yang tidak bisa diisi oleh sekadar status hukum pernikahan. Keharmonisan yang diharapkan menjadi contoh bagi Madinah justru berubah menjadi keheningan yang menyesakkan di dalam rubah. Mereka adalah dua orang asing yang dipaksa berbagi atap demi sebuah visi besar, namun jiwa mereka berjalan di lintasan yang berbeda. Ketidakharmonisan ini mulai tercium oleh lingkungan sekitar, meski keduanya berusaha keras menjaga martabat pernikahan mereka. Di Madinah, sebuah kota di mana setiap gerak-gerik menjadi pelajaran bagi umat, keretakan rumah tangga Zaid dan Zainab menjadi beban moral tersendiri. Keduanya adalah orang pilihan, insan-insan yang dijamin kesalehannya, namun mereka gagal dalam hal yang paling mendasar, komunikasi hati. Ini menunjukkan sebuah sisi kemanusiaan yang sangat jujur dalam sejarah Islam, bahwa iman tidak serta-merta menghapus watak dan pernikahan membutuhkan lebih dari sekadar perintah untuk bisa bertahan. Zaid yang biasanya begitu tenang dan sabar, mulai merasakan titik jenuh. Ia merasa bahwa meneruskan pernikahan ini hanya akan menjadi kezoliman bagi keduanya. Baginya, pernikahan seharusnya menjadi tempat peristirahatan, sakinah, bukan medan pertempuran ego yang melelahkan. Setiap kali ia memandang Zainab, ia melihat sosok wanita yang terlalu besar untuk ia rangkul. Dan setiap kali Zainab menatap Zaid, ia melihat pengingat akan pengorbanannya yang tidak berujung pada kebahagiaan.
Konflik ini bukan disebabkan oleh masalah ekonomi atau pengkhianatan, melainkan murni karena inkompatibilitas karakter. Zainab yang dominan bertemu dengan Zaid yang merindukan ketenangan. Zainab yang bangga akan asal-usulnya bertemu dengan Zaid yang ingin melupakan masa lalunya. Keduanya terjebak dalam sebuah ironi. Mereka melakukan pernikahan ini untuk menyenangkan Allah dan Rasul-Nya, namun dalam prosesnya mereka justru kehilangan kedamaian batin. Matahari Madinah yang terik, seolah tak mampu menembus dinginnya suasana di dalam Masjid Nabawi, saat Zaid bin Harithah melangkah masuk dengan bahu yang merosot. Pria yang biasanya tegap dan penuh semangat ini, kini tampak memikul beban yang lebih berat dari Gunung Uhud. Tujuannya hanya satu, menghadap manusia yang paling ia cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengadukan sebuah luka yang tak lagi bisa ia sembuhkan sendiri. Ia datang bukan untuk melaporkan strategi perang atau urusan negara, melainkan untuk menyerahkan kunci rumah tangganya yang telah retak hingga ke fondasinya. Di hadapan Nabi, Zaid menumpahkan segara sesak di dadanya. Ia menceritakan bagaimana lisan Zainab seringkali menyayat hatinya, bukan karena niat jahat, melainkan karena jurang karakter yang tak kunjung terjembatani. Zaid merasa kehadirannya tidak lagi menjadi ketenangan bagi istrinya, dan sebaliknya, rumah itu telah menjadi penjara emosional bagi mereka berdua. "Wahai Rasulullah," bisiknya dengan suara serak, "aku ingin menceraikan Zainab." Namun, tanggapan yang ia terima bukanlah sebuah izin instan. Nabi Muhammad SAW menatap putra angkatnya itu dengan tatapan yang penuh kasih, namun tersirat beban yang sangat dalam. Jawaban beliau tegas, singkat, dan berulang kali diucapkan setiap kali Zaid datang mengadu. "Peganglah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah." Di balik kalimat perintah tersebut, sesungguhnya sedang terjadi pergolakan batin yang dahsyat dalam diri sang Nabi. Bab ini bukan hanya tentang penderitaan Zaid, melainkan tentang dilema kemanusiaan yang dialami oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin, seorang ayah, dan seorang hamba Allah yang telah menerima isyarat dari langit. Melalui ilham ilahi, Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah mengetahui bahwa pernikahan Zaid dan Zainab tidak akan bertahan lama. Lebih dari itu, Allah telah memberikan isyarat bahwa kelak, setelah perceraian itu terjadi, beliau sendirilah yang diperintahkan untuk menikahi Zainab. Sebuah perintah yang bagi logika manusia saat itu, dan bahkan bagi perasaan Nabi sendiri, terasa sangat berat untuk dipikul. Mengapa Nabi merasa berat? Karena beliau sangat menyadari betapa kejamnya lidah manusia dan betapa kuatnya cengkraman tradisi jahiliyah. Dalam tradisi Arab saat itu, anak angkat dianggap setara dengan anak kandung dalam segala hal. Menikahi mantan istri anak angkat dianggap sebagai skandal besar, sebuah tabu yang disamakan dengan inses. Nabi mengkhawatirkan fitnah yang akan dilontarkan oleh kaum munafik di Madinah. Beliau khawatir jika perintah ini dilaksanakan, orang-orang akan berkata, "Lihatlah Muhammad, ia menikahi mantan istri anaknya sendiri." Dilema ini digambarkan dengan sangat jujur dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 37, yang menyebutkan bahwa Nabi menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang sebenarnya akan ditampakkan oleh Allah. Beliau menyembunyikan pengetahuan tentang masa depan itu karena rasa takut kepada manusia, sebuah ketakutan manusiawi agar dakwah Islam tidak tercemar oleh tuduhan tak berdasar. Inilah sisi kemanusiaan Nabi yang sangat menyentuh, bagaimana beliau bergulat antara kewajiban menyampaikan syariat baru dengan beban sosial yang harus ditanggungnya sebagai figur publik. Nasihat beliau kepada Zaid merupakan upaya manusiawi Nabi untuk menunda sebuah ketetapan yang beliau tahu akan sangat mengguncangkan. Beliau ingin Zaid bersabar, berharap mungkin ada keajaiban yang bisa memperbaiki keadaan, sehingga beliau tidak perlu menjalani takdir menikahi Zainab yang penuh dengan risiko fitnah tersebut. Nabi lebih memilih melihat Zaid dan Zainab mencoba sekali lagi daripada harus menghadapi badai opini publik yang akan menyerang integritas beliau. Namun di setiap pertemuan, Zaid kembali dengan laporan yang sama. Zaid tidak sedang mencari alasan, ia sedang berjuang demi kesehatan jiwanya.
Baginya, bertahan dalam pernikahan yang hambar dan penuh tegangan adalah bentuk siksaan yang tak lagi sanggup ia tanggung. Zaid melihat bahwa ketaatannya kepada Nabi sudah sampai pada batas maksimal, sementara rumah tangganya tak kunjung menemukan titik sakinah. Pertentangan antara nasihat Nabi dan realitas Zaid menciptakan suasana dramatis di Madinah. Orang-orang melihat Zaid yang sering keluar masuk rumah Nabi dengan wajah muram dan mereka mulai bertanya-tanya. Di sisi lain, Zainab tetap berada dalam posisinya yang teguh, menjalani hari-hari dengan pasrahan yang dingin. Ia tahu suaminya tidak bahagia dan ia sendiri pun merasakan hampa yang sama, namun ia tidak berani mengambil langkah sebelum ada kepastian dari Rasulullah. Dilema sang Nabi dalam bab ini mengajarkan sebuah pelajaran besar tentang integritas dan ketaatan kepada Tuhan di atas rasa takut kepada opini manusia. Beliau berada di persimpangan jalan antara menjaga reputasi sosialnya atau menjalankan misi revolusi hukum yang diperintahkan Allah. Perintah menikahi Zainab nantinya bukan bertujuan untuk memuaskan keinginan pribadi, melainkan untuk menghancurkan secara total sistem adopsi jahiliyah yang menyesatkan struktur hukum keluarga. Tetapi sebelum sampai ke sana, Nabi harus melewati fase pertahanan ini. Beliau tetap menasihati Zaid untuk bertakwa, mengingatkan bahwa perceraian adalah hal yang dibenci Allah meskipun dibolehkan. Kalimat imsik alaika zaujaka adalah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak sedikit pun merancang atau menginginkan perceraian ini terjadi demi kepentingan pribadinya. Justru sebaliknya, beliau berjuang sekuat tenaga untuk mencegahnya. Kesabaran Zaid pun mencapai puncaknya. Ia menyadari bahwa meski Nabi memintanya bertahan, hatinya sudah tidak lagi di sana. Dan Nabi, dalam diamnya yang penuh doa, mulai menyadari bahwa ketetapan langit tidak bisa ditunda selamanya dengan nasihat kesabaran. Ada sebuah tembok tradisi yang tidak bisa diruntuhkan hanya dengan kata-kata, melainkan harus dihancurkan dengan tindakan nyata yang radikal. Ada sebuah titik dalam setiap pergulatan manusia di mana usaha mencapai batasnya dan kepasrahan menjadi satu-satunya pintu yang tersisa. Bagi Zaid bin Harithah dan Zainab bint Jahsh, titik itu datang bukan dengan ledakan amarah, melainkan dengan keheningan yang mendalam. Setelah berbulan-bulan mencoba menjahit kembali kain yang telah koyak, setelah berkali-kali menelan nasihat untuk bersabar, mereka akhirnya sampai pada sebuah kesadaran bersama bahwa memaksa dua jiwa yang tidak selaras untuk terus bersatu adalah sebuah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri dan terhadap kesucian ikatan itu sendiri. Perceraian itu akhirnya terjadi. Tidak ada pertengkaran hebat yang terdengar hingga ke telinga tetangga. Tidak ada caci maki yang merusak kehormatan masing-masing. Perpisahan ini dilakukan dengan cara yang sangat mulia, sebuah tasyrihun bi ihsan atau perpisahan dengan cara yang baik. Zaid melepaskan Zainab dengan berat hati namun penuh kelegaan. Sementara Zainab menerima kenyataan ini sebagai babak penutup dari sebuah pengabdian panjang yang ia jalani demi memenuhi usul sang Nabi. Namun, di Madinah, kabar ini tidak berlalu begitu saja. Kota itu seolah menahan nafas. Perceraian antara putra kesayangan Rasulullah dengan sepupu beliau yang terhormat bukanlah peristiwa biasa. Di pasar-pasar, di teras-teras rumah, dan di sela-sela halakah masjid, bisik-bisik mulai menjalar. Masyarakat Madinah yang baru saja mulai belajar tentang hukum-hukum Islam berada dalam kebingungan. Ada sebuah ketegangan yang menggantung di udara, sebuah tanda tanya besar tentang apa makna di balik kegagalan pernikahan yang dulunya digadang-gadang sebagai simbol kesetaraan tersebut. Zainab bint Jahsh memasuki masa idahnya dengan penuh ketenangan. Ia menarik diri dari hiruk-pikuk sosial, menghabiskan waktu dengan beribadah dan merenung di rumahnya. Baginya, masa ini adalah masa penyucian jiwa. Ia telah memberikan segalanya, egonya, statusnya, dan waktunya untuk sebuah pernikahan yang ia jalani demi ketaatan. Kini, ia berdiri di sebuah ruang tunggu takdir. Ada desas-desus yang mulai beredar, bisik-bisikan tentang masa depannya, namun Zainab memilih untuk tetap diam. Ia adalah wanita yang kini hanya menggantungkan harapannya pada langit setelah dunia tidak memberinya kebahagiaan domestik yang ia bayangkan. Di sisi lain, Zaid bin Harithah kembali ke sisi Rasulullah dengan status yang baru. Ia bukan lagi suami dari seorang bangsawan, namun ia tetaplah hibbu Rasulillah.
Meski ia merasa sedih atas kegagalan rumah tangganya, ada ketenangan aneh yang menyelimutinya. Beban mental yang selama ini menghimpit pundaknya saat berada di dalam rumah tangga yang tidak harmonis, kini telah terangkat. Zaid membuktikan bahwa bahkan seorang yang paling dicintai Nabi pun bisa mengalami kegagalan dalam pernikahan, dan itu bukanlah akhir dari kemuliaan seseorang di mata Allah. Namun, yang paling terbebani sebenarnya dalam bab ini sebenarnya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau menyaksikan perpisahan itu dengan pandangan yang jauh ke depan. Beliau tahu bahwa masa idah Zainab yang sedang berjalan adalah hitungan mundur menuju sebuah badai fitnah yang sangat besar. Isyarat dari Allah telah jelas, beliau diperintahkan untuk menikahi Zainab. Setiap hari yang berlalu dalam masa idah itu terasa seperti langkah menuju sebuah medan pertempuran opini publik yang melelahkan. Madinah saat itu sedang berada dalam masa transisi hukum yang sangat sensitif. Kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mencari celah sekecil apapun untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi. Mereka sengaja mengabaikan fakta bahwa Zaid hanyalah anak angkat, bukan anak kandung, karena bagi tradisi mereka, keduanya adalah sama. Suasana tenang namun penuh tanda tanya ini digambarkan dengan sangat kuat dalam dinamika sosial Madinah. Para sahabat yang setia merasa cemas, sementara para musuh merasa menang. Namun di tengah semua kegaduhan yang terpendam itu, wahyu Allah tetaplah kompas utama. Allah sengaja membiarkan perceraian itu terjadi secara alami melalui ketidakcocokan karakter, agar tidak ada kesan bahwa pernikahan ini direkayasa. Perceraian itu adalah murni hasil dari dinamika manusiawi antara Zaid dan Zainab, namun Allah menjadikannya sebagai pintu gerbang menuju revolusi hukum yang monumental. Masa iddah Zainab bin Jahsh berakhir bukan dengan ketukan pintu dari seorang pelamar, melainkan dengan turunnya getaran wahyu yang membelah keheningan Madinah. Di sebuah pagi yang kelak akan tercatat sebagai momen paling unik dalam sejarah hukum keluarga Islam, Rasulullah SAW sedang duduk dan berbincang ketika tiba-tiba tubuh beliau menegang, sebuah tanda yang sangat dikenal oleh para sahabat sebagai proses turunnya wahyu. Setelah beberapa saat, wajah beliau berubah cerah, memancarkan senyum yang penuh dengan rasa syukur sekaligus kelegaan yang mendalam. Beliau bersabda, "Siapakah yang akan pergi kepada Zainab untuk memberikan kabar gembira bahwa Allah telah menikahkan aku dengannya dari atas langit?" Momen ini menandai turunnya surah Al-Ahzab ayat 37, sebuah ayat yang secara eksplisit dan definitif mengambil alih otoritas manusia. Allah SWT berfirman, "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia." Penggunaan kata zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengan dia, adalah sebuah proklamasi ilahi. Disinilah letak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh wanita manapun di dunia. Allah bertindak langsung sebagai wali, tanpa perlu akad manusiawi, tanpa perlu saksi dari kalangan penduduk bumi, karena seluruh malaikat di langit telah menjadi saksinya. Kabar ini sampai ke telinga Zainab melalui seorang pelayan. Reaksi Zainab adalah potret dari keimanan yang murni. Begitu mendengar bahwa namanya disebut oleh Allah dalam kitab yang akan dibaca hingga akhir zaman, ia tidak hanya sekedar bersyukur, ia langsung sujud syukur dan menyedekahkan perhiasan yang ia kenakan saat itu kepada pembawa kabar gembira tersebut. Bagi Zainab, ini bukan sekedar tentang menjadi istri seorang nabi, ini adalah tentang pengakuan dari arsy Allah atas segala kesabaran dan pengorbanannya selama menjalani pernikahan tugas yang pahit sebelumnya. Kini, identitas Zainab bin Jahsh telah tertransformasi sepenuhnya. Ia bukan lagi sekedar bangsawan Quraisy, bukan pula mantan istri seorang Zaid. Ia adalah seorang wanita yang maharnya diputuskan di langit dan walinya adalah Sang Khalik. Hal inilah yang kemudian melahirkan kalimat monumental yang sering ia ucapkan dengan penuh kebanggaan yang suci di hadapan istri-istri Nabi yang lain. "Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Kalimat ini bukan muncul dari rasa kesombongan, melainkan dari rasa haru akan kedudukan istimewa yang diberikan Allah kepadanya. Zainab ingin menegaskan bahwa segala luka emosional yang ia rasakan saat diturunkan derajatnya dalam pernikahan dengan Zaid, kini telah dibalas oleh Allah dengan pengangkatan derajat yang setinggi-tingginya. Allah tidak hanya memberikan suami yang paling mulia, tetapi Allah sendiri yang mengatur prosesinya secara langsung.
Secara teologis dan hukum, peristiwa ini adalah revolusi. Allah sengaja meniadakan prosesi wali manusiawi untuk menegaskan otoritas mutlaknya dalam menghapus hukum adopsi jahiliyah. Jika pernikahan ini dilakukan melalui proses lamaran biasa, mungkin orang masih akan berdebat tentang status menantu dan ayah angkat. Namun ketika Allah yang menyatakan, "Kami nikahkan engkau," maka seluruh argumen manusiawi gugur. Perintah ini turun untuk menghancurkan mitos bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Peristiwa ini juga merupakan jawaban atas dilema yang dialami Nabi di bab sebelumnya. Rasa takut beliau akan fitnah manusia dijawab langsung oleh Allah dengan sebuah perintah yang tak dapat ditawar. Allah seolah mengatakan bahwa kebenaran hukum tidak boleh dikalahkan oleh ketakutan akan opini publik. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa di dalam Islam tidak ada ruang bagi tradisi yang bertentangan dengan keadilan ilahi. Suasana di rumah tangga Nabi pun berubah. Kehadiran Zainab membawa dinamika baru. Ia masuk ke dalam lingkaran Ummul Mukminin dengan membawa legalitas hukum yang paling kuat. Para sahabat di Madinah yang mendengar ayat itu dibacakan merasa takjub. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan babak baru dalam syariat. Tidak ada lagi keraguan. Zaid bin Harithah kini dipanggil kembali dengan nama ayahnya, Zaid bin Harithah, dan Nabi Muhammad SAW sah menikahi Zainab untuk mematahkan tradisi tabanni atau adopsi yang menyesatkan. Namun di balik keagungan wahyu ini, ada sisi kemanusiaan yang sangat indah. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kegembiraannya dengan mengadakan walimah atau pesta pernikahan yang paling besar dibandingkan pernikahan beliau dengan istri-istrinya yang lain. Beliau menyembelih seekor kambing dan mengundang orang-orang untuk makan bersama. Ini adalah bentuk pengumuman publik bahwa perintah Allah telah dilaksanakan dengan penuh sukacita. Pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Zainab bin Jahsh bukanlah sekadar peristiwa domestik yang melibatkan perasaan dua insan, melainkan sebuah proklamasi hukum yang mengguncang fondasi sosiologi masyarakat Arab. Jika bab-bab sebelumnya berfokus pada drama manusiawi dan ketetapan langit, maka bab 8 ini menyoroti hancurnya sebuah mitos besar yang telah berakar selama berabad-abad, mitos kesetaraan mutlak antara anak angkat dan anak kandung. Dalam tradisi jahiliyah, pengangkatan anak atau tabani bukanlah sekadar tindakan kemanusiaan untuk mengasuh yatim, melainkan sebuah kontrak hukum yang bersifat permanen dan biologis secara artifisial. Ketika seseorang berkata, "Anak ini adalah anakku," maka secara otomatis seluruh konsekuensi hukum anak kandung berpindah kepada anak angkat tersebut. Ia mendapatkan hak waris, ia menyandang nama keluarga sang ayah angkat, dan yang paling krusial, ia menjadi mahram bagi seluruh anggota keluarga baru tersebut. Akibatnya, hubungan antara ayah angkat dan mantan istri anak angkat dianggap sebagai hubungan inses yang sangat tabu. Allah SAW melalui pernikahan ini ingin meruntuhkan konstruksi sosial yang keliru tersebut. Melalui lisan Nabi dan tindakan nyata beliau, Islam datang untuk mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya yang alami. Kebenaran harus ditegakkan di atas fakta biologis, bukan di atas klaim lisan yang manipulatif. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Melalui pernikahan Nabi dengan Zainab, Allah memberikan terapi kejut kepada masyarakat Madinah. Tidak cukup hanya dengan teori atau larangan verbal, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk melakukan tindakan yang paling dianggap tabu oleh tradisi lama, agar keraguan itu sirna selamanya. Tujuannya sangat jelas dan tertulis dalam ayat 37 surah Al-Ahzab. Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, menceraikannya. Madinah pagi itu tidak seperti biasanya. Ada aroma masakan yang menguar dari rumah Rasulullah SAW.
sebuah aroma yang mengundang kerumunan kecil di sekitar masjid. Bukan sekedar aroma daging yang dimasak, melainkan aroma kemenangan atas tradisi usang. Hari itu, Nabi Muhammad SAW menyelenggarakan walimah untuk pernikahannya dengan Zainab bin Jahsh. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, namun sejarah mencatat bahwa inilah jamuan pernikahan yang paling berkesan dan paling besar yang pernah diadakan oleh sang Nabi bagi istri-istrinya. Beliau menyembelih seekor kambing, sebuah kemewahan yang jarang terjadi di masa itu, dan menghidangkan roti serta daging bagi para sahabat. Rakyat Madinah datang berkelompok-kelompok, menikmati hidangan sambil menyaksikan babak baru sejarah sedang ditulis di depan mata mereka. Perayaan ini bukan hanya sekedar syukuran atas ikatan dua insan, melainkan proklamasi terbuka bahwa sebuah syariat baru telah resmi berlaku. Kebahagiaan terpancar dari wajah Nabi, bukan karena beliau mendapatkan istri yang cantik dan mulia, melainkan karena tugas berat untuk meruntuhkan tabu jahiliyah telah tuntas beliau laksanakan dengan bimbingan wahyu. Di dalam rumah, Zainab bin Jahsh duduk dengan keanggunan seorang ummul mukminin. Kini, ia bukan lagi wanita yang terombang-ambing oleh ketidakpastian rumah tangga atau cemoohan kasta. Ia adalah wanita yang telah dimuliakan dari langit. Kesedihan masa lalunya saat berjuang dalam pernikahan yang penuh tekanan dengan Zaid seolah terbayar lunas. Keberaniannya untuk patuh pada awalnya dan kesabarannya menghadapi keretakan di tengah jalan ternyata adalah anak tangga yang harus ia lalui untuk sampai pada kedudukan setinggi ini. Namun di balik perayaan yang penuh sukacita itu, tersimpan samudra hikmah yang menjadi penutup indah bagi drama sosial ini. Pernikahan Zainab dan Zaid yang berujung pada perceraian, lalu diikuti oleh pernikahan Nabi dengan Zainab, bukanlah sebuah kebetulan sejarah. Itu adalah skenario besar ilahi untuk menyempurnakan struktur sosial umat Islam. Hikmah pertama adalah tentang kesempurnaan syariat melalui ujian manusiawi. Jika Zaid dan Zainab sejak awal hidup bahagia, maka hukum tentang pembatalan status adopsi tidak akan pernah turun melalui jalur ini. Allah sengaja membiarkan dua orang saleh mengalami ketidakcocokan karakter agar tercipta sebuah kondisi hukum yang sah untuk terjadinya perceraian. Dari luka emosional mereka berdua, Allah melahirkan obat bagi seluruh umat, kejelasan hukum nasab. Ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kegagalan pribadi yang kita alami adalah bagian dari rencana besar Allah yang membawa manfaat bagi orang banyak. Hikmah kedua adalah tentang kejujuran dalam hubungan. Kisah ini menunjukkan bahwa kesalehan tidak selalu berarti kecocokan. Zaid adalah orang baik, dan Zainab adalah wanita yang mulia. Namun mereka tidak cocok sebagai suami istri. Islam tidak memaksa seseorang untuk tetap terjebak dalam hubungan yang menyiksa jiwa hanya demi status sosial. Melalui kisah ini, Allah memberikan legitimasi bahwa perceraian, meski dibenci, adalah pintu darurat yang halal ketika sebuah pernikahan tidak lagi mampu menegakkan batasan-batasan Allah. Hikmah ketiga adalah tentang pembebasan identitas. Dengan kembalinya Zaid bin Harithah pada nama aslinya, Islam menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas akar sejarahnya. Tidak boleh ada kebohongan dalam silsilah. Kasih sayang orang tua angkat tetaplah mulia, namun ia tidak boleh menghapus identitas biologis sang anak. Melalui peristiwa ini, martabat Zaid tetap terjaga sebagai seorang mukmin yang merdeka, dan martabat Nabi sebagai pendidik umat tetap suci karena beliau tidak melakukan inses sebagaimana dituduhkan oleh kaum jahiliyah. Hikmah keempat dan yang paling menyentuh adalah tentang kedudukan wanita dalam Islam. Zainab bin Jahsh menjadi simbol bahwa ketaatan kepada Allah tidak pernah berujung pada kerugian. Ia menyerahkan pilihan pribadinya kepada Allah dan Rasul-Nya di bab 3, dan di bab 9 ini Allah mengembalikan pilihan itu dalam bentuk yang jauh lebih mulia. Ia menjadi satu-satunya wanita yang namanya diabadikan dalam peristiwa pernikahan yang diputuskan langsung oleh Arsy. Kehidupannya setelah ini adalah kehidupan yang penuh ibadah dan kedermawanan. Ia dikenal sebagai istri Nabi yang paling rajin bekerja dengan tangannya sendiri, hanya agar ia terus bisa bersedekah.
Saat perayaan walimah mulai usai dan para tamu satu persatu meninggalkan rumah Nabi, turunlah wahyu lain yang juga sangat penting bagi etika sosial, yaitu ayat tentang hijab, surah Al-Ahzab ayat 53. Ini seolah menjadi segel terakhir yang menjaga kehormatan rumah tangga Nabi. Pernikahan Zainab benar-benar menjadi magnet turunnya berbagai aturan penting bagi peradaban Islam. Sejarah akan selalu mengenang Zainab bin Jahsh bukan sebagai mantan istri anak angkat, melainkan sebagai wanita yang keberadaannya memicu revolusi hukum. Ia adalah bukti bahwa di tangan Allah, sebuah drama rumah tangga bisa berubah menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi jutaan manusia hingga akhir zaman. Kisah ini ditutup dengan keheningan yang penuh berkah di Madinah. Zaid bin Harithah tetap menjadi sahabat setia yang dicintai Nabi, melanjutkan pengabdiannya hingga kelak menemui syahid di medan perang Mu'attah. Zainab bin Jahsh hidup mulia di sisi Rasulullah, menjadi salah satu rujukan bagi kaum wanita dalam urusan agama dan kedermawanan. Dan Nabi Muhammad SAW telah berhasil menunaikan salah satu misinya tersulit, menghapus kegelapan tradisi dengan cahaya wahyu yang terang benderang. Pernikahan ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Di balik setiap perceraian yang sah, mungkin ada pernikahan yang lebih berkah. Dan di balik setiap kepatuhan seorang hamba, selalu ada balasan dari langit yang tak pernah dibayangkan oleh logika manusia.